Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumah Ahlul Bait ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin kita udah membahas tentang tanah. Tentang apa kemarin ya? Oh, syirik kecil ya. Apa saja syirik kecil? Dalam dalil dikatakan innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Kemarin ada beberapa syirik kecil yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Misalnya mencintai manusia berlebihan, percaya kepada mitos, berterima kasih berlebihan, berserah diri kepada manusia gitu ya. Kemudian percaya kepada mimpi, percaya kepada sio-sio bintang-bintang, percaya kepada mitos-mitos, itu kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita termasuk hamba Allah yang terhindar dari syirik itu. Syirik kecil bisa Allah maafkan, tapi kalau menumpuk dia akan menjadi dosa besar. Kalau bisa kita bersihlah, keburukan kita tinggalkan, kebaikan kita perbanyak. Karena dalam hidup ini kita adalah memperbanyak kebaikan dan memperkecil keburukan. Kebaikan yang kita kerjakan tuh belum tentu juga Allah terima lagi. Ya, misalnya kebaikan kita bisa hilang karena ria, kebaikan kita bisa hilang karena sombong, kebaikan kita bisa hilang karena niat kita salah. Kebaikan bisa hilang karena cara kita yang salah, ya kan? Ria itu dia tidak pakai batas waktu, Bu. Tidak pakai batas waktu. Sekarang kita tolong orang, berhasil orang itu 20 tahun lagi kita sebut, oh dulu tuh aku nolong dia tuh, hilang sudah pahalanya. Kita modalkan orang usaha, ya lalu kemudian ketika kita modalkan dia sukses, dia sombong dia sama kita. Oh kalau nggak kena aku dulu tuh kacau hidupnya tuh. Karena akulah makanya dia naik. Udah hilang pahalanya. Dia tidak pakai batas waktu. Kalau ada niatnya untuk ria. Ria itu adalah ro'a ya, yaitu memperlihatkan sesuatu, memperlihatkan kebaikan. Ria bukan nama tetangga kita, itu lain hal ya. Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, termasuk juga yang namanya termasuk juga ria, termasuk juga yang menghilangkan pahala kebaikan kita. Ini sebelum kita masuk ke tema selanjutnya, adalah ketika kita beribadah dengan cara yang benar tapi niat kita salah. Misalnya kita puasa tapi niatnya untuk diet, itu nggak bisa. Amalnya tertolak. Atau niatnya benar, caranya salah. Bangun masjid dari korupsi, ya. Bangun rumah panti yatim dari menipu, gitu ya. Kemudian naik haji pakai uang riba, gitu ya. Jadi nggak perlu minjam-minjam uang ke bank untuk naik haji, ya. Karena naik haji itu nggak wajib kok, ya. Nah, dia wajib bagi yang mampu aja. Kalau nggak mampu ya nggak usah pusing lah. Ya kan banyak yang nanya saja, boleh nggak saya umroh tapi pinjam uang dari bank? Ya nggak juga perlu umroh, sunnah aja.
Jadi jangan paksa-paksakan. Niatnya benar, caranya salah itu. Ya, saya pengen pergi haji, tapi dari hasil apa namanya nipu gitu ya, korupsi itu nggak bisa. Haji nggak usah dipaksa-paksakan kali. Kalau nggak mampu nggak usah haji. Yang perlu dipaksakan adalah menafkahi istri. Iya dong, banyak orang nabung. Ustazah suami saya itu saja sibuk nabung untuk haji aja. Saya nggak dinafkahinya, terbalik-balik Pak, kata saya. Mau haji Bapak nggak usah pikirin, kalau nggak kaya nggak usah haji. Tapi menafkahi istri kaya miskin wajib. Kalau udah soal itu angguk semua. Demo. Angguk dulu ya. Nah seperti itu ya. Jadi biar kita ini, makanya dalam beriman itu mesti ada ilmunya. Bayangkan akan ada orang di yaumil akhir itu dia merasa dirinya masuk surga. Kan amalnya banyak, tapi dia nggak tahu. Jangan-jangan amalnya hilang karena ria, hilang karena niatnya benar, caranya salah, atau caranya benar, niatnya salah. Nah itu nggak tahu. Makanya beruntunglah menjadi bagian orang yang senang dalam hadir dalam pengajian. Karena kenapa? Bu, nggak semua orang suka dengan ceramah, nggak semua orang suka dengan kajian, nggak semua orang senang dengan pengajian-pengajian. Nah kalau kita termasuk bagian hamba Allah yang senang, maka kita bersyukur untuk itu. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kalau pengen dunia ada ilmunya. Aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, pengen akhirat ada ilmunya. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kalau pengen dua-duanya maka harus ada ilmu. Yuk kita lanjut kajian kita sesuai dengan yang ibu pinginkan dan ibu sepakati dan belum saya sampaikan dalam majelis ini adalah tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya, ini berkat dengan momentum Ramadan supaya bisa diamalkan, sehingga kalau kita mengamalkan insya Allah kita akan menjadi bagian hamba Allah yang berbakti. Tidaklah saat orang tua hidup, minimal ya berbakti saat mereka telah tiada atau saat mereka meninggal dunia, termasuk anak menantu kita. Nah ini kita simpan, kita bungkus, bawa pulang, diamalkan. Ingat ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Maka saya bilang mana bagus ilmu banyak tak teramalkan atau biasa-biasa saja tapi semuanya teramalkan. Yang baik itu adalah biasa-biasa saja. Tapi make sure pastikan yang ilmu yang kita dapat kita amalkan. Karena ketika kita meninggal nanti yang ditanya itu bukan seberapa banyak ilmumu, tapi seberapa banyak amalmu. Dulu saya adalah tim yang baca buku semuanya. Karena masih muda. Semua buku saya baca. Tapi setelah hasil survei saya dakwah 20 tahun kepada umat, ternyata umat ini nggak perlu tahu banyak hal kok. Umat ini hanya perlu tahu yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentang tutorial ibadah, cara sholat yang benar, puasa yang benar, nutup aurat yang benar. Nggak usah ibu tahu ilmu-ilmu langit, di mana itu Jibril, di mana itu malaikat. Nggak usah perlu. Ya karena yang ditanya saat kita meninggal itu adalah apa yang kita amalkan saja. Makanya harus ilmu itu harus sampai ke ranah teknis. Sampai ke gimana caranya. Kalau caranya kita tahu, insya Allah kita amalkan. Selama ini kan kita nggak tahu. Mari bertakwa kepada Allah. Gimana cara bertakwa itu? Akan susah. Kalau cuma di langit aja ilmunya. Mari kita beriman. Kayak mana cara beriman? Kan susah. Yuk kita hijrah. Kayak mana cara hijrah? Kan susah. Maka harus sampai ke ranah cara. Bagaimana cara hijrah? Tinggalkan kemaksiatan. Ganti teman. Ganti tontonan. Paksakan diri berbuat ibadah, saat malas paksakan, payah bangun tahajud, hidupkan alarm, harus sampai ke situ. Kalau enggak dia enggak bisa diamalkan. Sibuk aja, mari bertakwa kepada Allah, mari beriman, nggak ngerti caranya, nggak akan teramalkan. Maka saya selalu hadir dan memastikan bahwa dakwah yang saya sampaikan itu sampai ke ranah pelaksanaan. Karena kalau udah sampai ke ranah teknis, baru dia bisa diamalkan. Itu kan namanya ranah pelaksanaan, caranya gimana. Kalau enggak macam mana mau caranya? Contohnya gimana? Ya kan? Tutorialnya seperti apa? Baru dia bisa diamalkan. Kalau enggak dia akan jadi teori-teori saja. Oke? Teori. Marilah kita gitu aja repot kita nanti ya. Caranya nggak ngerti. Tahan marah, gimana cara nahannya? Caranya itu gimana? Oh ternyata banyak caranya ya. Istighfar, pisahkan ya, jangan cepat merespon ya. Kemudian pikirkan ini layak kita marah atau tidak. Bedakan antara stimulus dan respon. Ketika disakiti jangan langsung merespon. Kan banyak caranya. Harus sampai ke ranah itu. Baru dia bisa diamalkan ya, terutama untuk umat. Insya Allah. Sekarang kita nih ingin berbakti kepada orang tua ya. Baru kita berbakti kepada orang tua tapi dia udah meninggal. Nah ini yang akan kita bahas. Tidak ada kata terlambat.
Kalau kita dulu sibuk kerja, orang tua kita tidak meninggal, kita tidak temani. Saat dia hidup kita nggak berbakti. Bahkan anak kita dititip ke orang tua. Menyusahkan dia sampai dia meninggal. Mungkin kita nggak bisa membuat dia tersenyum. Padahal membuat senyum orang tua itu gampang. Kan kita menyesal nih. Ya udahlah kalau gitu dia udah meninggal Ustazah. Terus apa yang bisa saya lakukan? Nah ini yang kita bahas. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya meluruskan dulu dalam satu dalil yang bunyi dalilnya begini. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin. Ya. Ketika meninggal Bani Adam, putuslah amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Kan itu dalilnya ya. Pertama, al-waladun solehun ya soleh yad'ulah. Doa anak yang soleh. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Kalau meninggal seseorang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia terputus amalnya. Kecuali 3 itu yang dia bawa. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Nanti kita pelajari 3 ini maksudnya gimana. Tapi saya pengen sampaikan begini. Banyak orang-orang mengartikan hadis ini salah mengartikan. Mereka mengatakan begini, oh kalau meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Oh berarti kalau kita meninggal yang sampai itu 3 tunyo, kata dia. Sehingga dia bilang apa? Untuk apa lagi kita ziarah, untuk apa lagi kita baca Quran? Takkan sampai do, yang sampai itu 3 tunyo. Untuk apa lagi kita takziah? Tidak akan sampai. Yang sampai cuma 3 itu. Untuk apa lagi kita baca Yasin? Takkan sampai. Yang sampai itu cuma 3 itu. Untuk apa lagi kita ziarah? Takkan sampai. Yang sampai itu cuma 3 itu. Sehingga ujung-ujungnya semua jadi bid'ah. Ziarah jadi bid'ah. Baca Yasin jadi bid'ah. Takziah jadi bid'ah. Nggak akan sampai. Yang sampai cuma 3 itu. Mereka merujuk pada dalil itu. Pernah dengar kata-kata kayak gitu? Ujung-ujungnya Yasin bid'ah. Ziarah enggak boleh. Apalagi perempuan. Nah ini repot kita. Nah itu adalah sebab cara menafsirkan sebuah hadis ya. Bentar ya. Oke. Cara menafsirkan sebuah hadis. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bunyi dalilnya begini. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalhu, amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang yang meninggal. Hu itu orang meninggal. Contoh, Allahumma fillahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Allahumma fillahu, ya Allah ampuni dosa dia. Warhamhu, cintai dia. Hu itu orang meninggal. Jadi in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang meninggal. Jika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi, yang tadi tausiah tak tausiah lagi, yang tadi menguji tak menguji lagi, yang tadi sholat tak sholat lagi. Yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal Bu Mary, amal ibu-ibu semua untuk saya tetap tidak terputus. Jadi yang putus cuma amal saya, bukan amal orang untuk kita. Orang baca Yasin ya sampai, orang ziarah ya sampai, orang khatamkan Quran untuk kita ya sampai. Yang terputus itu cuma amal kita saja. Kecuali kalau kata-kata dalam hadis itu in qata'a amaluhum, ya, terputus amal mereka. Berarti doa ibu terputus untuk saya. Tapi in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Jadi memang kalau saya meninggal nih, yang saya bawa cuma 3. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Tapi kan kurang ini. Maka butuh subsidi dari orang-orang. Itulah yang bisa dilakukan untuk orang meninggal. Kita mensubsidi orang tua kita supaya dia dapat keringanan pahala. Selain dia ada modal 3 tadi, paham ya? Nah, yang 3 tadi kita bahas dulu. 3 tadi adalah modal mati kita. Modal orang tua kita kemarin pas dia meninggal. Pertama, doa anak yang soleh. Anaknya macam kita aja. Enggaklah soleh-soleh kali itu. Soleh Senin Kamis saja, misalnya gitu kan. Atau nggak punya anak, gimana? Kalau nggak punya anak termasuk doa anak angkat yang soleh. Nggak punya anak angkat yang soleh termasuk doa anak yang dia santuni. Anak yatim, suatu ketika jadi anak soleh.
Lalu anak yatim itu berdoa, ya Allah, siapapun yang telah membesarkan aku, satu biji nasi yang masuk ke darahku, ya Allah, semua lapangkan kuburnya. Wah, itu langsung dapat kita pahala ya. Makanya saya kalau tausiah di panti yatim, doakan semua orang-orang pada donatur bahwa cuma sebiji beras yang kita makan dari orang-orang yang berdonatur, itu doakan. Dan itu harus dipahami oleh semua anak panti. Ya, terutama di Pekanbaru, kan seperti itu. Ya, nah, jadi termasuk ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Apakah semua ilmu bermanfaat? Tidak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Tuntut, amalkan, ajarkan. Ada 3. Hilang salah satunya bukan ilmu yang bermanfaat. Contoh, menuntut tanpa mengamalkan. Bahaya. Kabura maqatan indallahi an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu benci dengan orang yang cuma ngomong tapi nggak ngamalkan. Ada yang mengamalkan tanpa menuntut, berarti mengamalkan yang salah. Kan gitu kan? Ada yang menuntut dan mengajarkan, tidak mengamalkan, salah juga. Ada yang mengajarkan tapi nggak nuntut, berarti ngajarin yang salah. Jadi 3-tiganya ini harus nih. Dituntut, diamalkan, diajarkan. Mengajarkan tidak harus jadi ustazah. Ya cukup bilang, bang kemarin aku dengar dari ustazah bang. Nah itu juga ilmu yang bermanfaat. Nah kemarin mak dengar dari ustazah. Nah kalau mak meninggal nanti nak kamu harus begini nak. Kemarin mak dengar dari ustadz. Nah itu juga ilmu yang bermanfaat. Syaratnya dituntut, diamalkan, diajarkan. Apakah harus satu-satu? Jangan, sekalian. Kalau satu-satu bahaya. Banyak teman saya yang punya ilmu agama nggak mau ceramah. Nggak mau dia dakwah. Kenapa nggak mau dakwah? Karena katanya, takutnya dia belum mengamalkan. Nggak gitu konsepnya. Ajarkan, sembari mengamalkan, sembari menuntut, sembari mengamalkan, sembari mengajarkan. Kalau dalam proses 3 ini ada salah-salah dikit, nggak masalah. Kalau tunggu sempurna dulu baru dakwah, mana ada ustadz di muka bumi ini. Karena ustadz pun nggak ada yang sempurna. Mereka manusia biasa. Jadi alasannya adalah aku belum sempurna lagi, makanya aku nggak ceramah. Waduh, kacau nanti umat ini, tidak ada ustadznya. Iya kan? Jadi menuntut, mengamalkan, mengajarkan ini sekaligus. Nah, kalau kita mampu, nanti ini adalah yang menjadi bekal kita menuju akhirat. Untuk anak ibu walaupun nggak ustazah, misalnya Bu Mary ngajarkan satu ilmu, Bu Mary ngomong di simpang kepada seseorang, woi jangan begosip tuh lagi, woi. Oh kita nih kalau begosip nih kata Ustazah Nela tuh banyak dosa kita. Satu aja orang yang kemudian klik bom, aku nggak mau gosip lah. Iya juga kata Bu Mary, dan diamalkan seumur hidup. Bayangkan. Jadi ceramah ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Ya, jemaahnya sedikit mengamalkan, banyak tak mengamalkan. Mana bagus? Lebih baik sedikit mengamalkan. Walaupun peluang mengamalkan adalah semakin banyak dia, semakin besar peluang. Kan seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi tidak harus jadi ustadz saja. Ibu misalnya ngomong sama anak, "Oi nak, kata ustazah, kata Pak Ustadz Pulan itu kamu kalau mau sehat kamu ya, lapang rezeki kamu, jangan kamu lupa nak sholat duha." Rupanya dia amalkan. Siapa tahu. Kalau bahasa kitanya dia check out. Walaupun COD. Ya kan? Dia check out. Dia amalkan. Wah, kita dapat amal jariah. Makanya jangan sia-siakan bahwa semua kebaikan yang kita ucapkan itu adalah bagian dari kemungkinan masuk surga. Semua lisan yang pernah kita ucapkan kebaikan itu adalah bagian dari kemungkinan kita masuk surga. Karena kita nggak tahu kata-kata yang mana yang bisa membuat orang berubah. Saya banyak dengar, ustazah saya dengar ini dari tetangga saya, iya juga ya, akhirnya saya berubah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Walaupun ibu pakai bahasa-bahasa yang ibu tidak terlalu pakai hadis, nggak ada masalah. Ya kan, balighu anni walau ayat. Tunjukkan saja walaupun satu ayat. Dan kita, sebelum saya lanjutkan, ketika mendengarkan sebuah ilmu, jangan lihat orangnya. Lihat apa yang dia sampaikan. Ini kalau boleh saya berpesan. Contoh, ada dalil. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat siapa apa yang dia bicarakan, apa isi cakapnya. Jangan lihat orangnya. Kalau lihat orangnya, kita nanti tidak akan mau berbuat baik. Saya sering mendengar dari orang-orang, aku nggak mau dengerin ustadz itu. Ngapa? Dia aja tak mengamalkan. Lah, mengamalkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Ali bin Abi Thalib itu belajar dari anak kecil, bahkan orang Yahudi. Abu Bakar belajar dari anak kecil, itulah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi selagi kita masih nengok orangnya, maka kita tidak akan mendapatkan hikmah apa-apa. Misalnya nih,
Ustazah itu kan dia ndak sekolah, misalnya kayak gitu ya. Dia ndak sekolah, dia nggak ada gelar, kok tiba-tiba jadi ustazah, kayak gitu ya. Oh, misalnya dia entah mantan artis, entah siapa gitu ya. Ya kan nggak peduli kita. Emangnya sejak kapan yang dakwah cuman orang yang sekolah? Sejak kapan yang dakwah harus hanya orang yang berpendidikan? Walaupun dia tidak sekolah, tapi yang dia sampaikan adalah kebenaran. Kita dengar, kita kosongkan gelas kita, ikhlas menerimanya sehingga kita menjadi orang lebih baik gitu loh. Ya, saya sering curhat dengan teman yang dia nggak semantap saya gitu. Saya ngeluh misalnya tentang Allah lu pasti bisa, ini gampang kok. Padahal kalau dia ngerjain juga nggak bisa juga. Cuman saya tetap dengarkan karena saya lihat cakapnya, bukan lihat orangnya. Itu berbahaya kalau kita lihat orangnya. Clear? Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah sedekah jariah. Yang pertama tadi doa anak yang soleh. Kemudian yang kedua adalah sedekah ilmu yang bawa. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa itu dinikmati satu orang. Sedekah jariah dinikmati banyak orang. Saya ambil mukena, saya kasih ibu, itu sedekah biasa. Saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariah. Saya ambil sendal, saya kasih tetangga, sedekah biasa. Saya ambil sendal, beli 10 biji untuk taruh di masjid, itu sedekah jariah. Nah, yang kita bawa meninggal cuman itu. Masalahnya, orang tua kita kan belum tentu bawa tiga-tiganya. Anaknya kayak kita cuma ilmu yang bermanfaat, kadang sibuk ke sawah, tak sempat majelis taklim, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah, dia juga nggak ada harta dulu mau sedekah. Maka tentu kita harus bantu dia dong. Bantu orang tua kita dong yang meninggal dunia. Nah, inilah tema kita hari ini. Apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal dunia? Kita mulai. 1. Idza mata banu Adam, kalau meninggal Bani Adam, faqra khataman minal Qur'an li ahliha. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Hatamkan Quran untuk orang meninggal itu. Nah, caranya gimana? Caranya ibu pengen khatam, misalnya nih, ya Allah saya pengen khatam untuk orang tua saya meninggal. Ibu caranya biar dia mantap, maka teknis prosedur operasionalnya adalah ibu tentukan pengen khatamnya berapa lama nih. Harus gitu. Kalau ibu pengen khatam dalam 1 bulan, bacanya 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sehari 10 lembar ke 30 hari 30 juz. Nanti kalau haid lanjutkan di handphone atau Quran yang ada terjemahan. Kalau pengen 4 bulan, maka 2 lembar setiap hari. Bukan setiap habis sholat. Itu azan ya. Cepat kali azan. Ya. Kalau pengen 4 bulan, maka emak so. Bahaya nih belanja. Iya. Capek lah sebentar lagi. Apa? 20 menit lagi siap lah. Iya, 20 menit lagi. Mau kemana lagi? Mau kemana? Pulang kita lagi. Oke. Apa tadi lanjutkan? Apa tadi? Hilang lah lepasin. 4 bulan ya, kalau dia pengennya berapa? 4 bulan 15 menit lagi, Bu. 15 menit lagi selesai. Aku jangan cepat-cepat. Ikutlah. Saya belum bilang iya loh. Pergi aja. Tongsis tinggal. Oh, suruh belanja. Banyak-banyak ya, Bu? Oke. Apa tadi? Kalau pengen hatam, tongsis tinggal. Iya. Apa tadi? 4 bulan hatam. Kalau 4 bulan, maka bacanya 2 lembar setiap hari. Ya. Kalau pengen hatam dalam 10 hari bisa. Caranya baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh, 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur, 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar, 3 lembar sebelum gitu ya. Maka berarti sehari itu 3 juz. Ya kan? Kali 30 hari, kali 10 hari 30 juz. Nanti jadi harus ditentukan dulu waktunya, Bu. Kalau cuman khatamlah bilotakana, kalau ingat iya, kalau enggak bisa. Ya supaya dia terlaksana. Harus ada end of mind-nya. Ya, pengen khatam berapa lama. Nah, nanti sebelum atau setelah baca Quran itu kita berdoa, ya kan? Ya Allah, saya khatam Quran, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya.
Apa lagi ya? Pokoknya gitulah, kita berdoa. Sesudah juga nggak ada masalah. Doa sebelum sesudah nggak ada masalah. Ya, kalau bisa bahasa Arab, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah ya. Kalau haid lanjutkan Quran yang ada terjemahan atau Quran di handphone atau di apalah kayak gitu. Nah, kalau bisa harus tentu itu di jam berapa sampai jam berapa. Saya bingung kalau orang-orang random ya. Random itu acak adul gitu loh. Pokoknya baca Quran sehari 5 lembar, entah jam-jam berapa, itu nggak akan istiqomah itu. Nggak akan istiqomah. Semuanya harus jelas ya. Misalnya nih saya mau nulis di jam berapa sampai jam berapa itu harus jelas. Biar otomatis otak nih langsung pergi ke depan komputer. Karena kalau nggak, ibu kalau mau mengerjakan hal, ibu harus bisa konsisten sampai nggak pakai otak. Maksudnya gimana bu? Seperti ibu masuk ke kamar mandi, ibu kan ngambil sabun dengan odol, itu kan udah nggak pakai otak bu. Emang ada ibu pakai otak? 1, aku ambil dulu, kan nggak ada. 2, aku siram dulu, kayak gitu. Apapun hal baru itu konsistennya harus seperti itu. Oke, pengen baca Quran tiap hari. Kapan? Sampai ibu nggak pakai otak langsung ngambil Quran gitu loh. Kalau masih ada lupa, berarti belum konsisten. Misalnya nih, ini contoh, boleh ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalnya saya pengen nulis. Di jam berapa saya nulis, itu saya udah hidupkan komputer nggak pakai otak lagi. Udah, spontan. Misalnya saya produksi video. Saya di jam berapa sanggupnya? Di jam berapa mampunya? Cuman 10 menit sehari. Atau 20, 15 menit lah, nggak sampai sehari saya buat video. Ya, saya produksi. Di jam berapa? Itu udah nggak pakai otak lagi. Tapi kalau ibu berubah-ubah waktunya, ibu bisa lupa. Sedekah subuh, maunya sebelum sholat subuh, atau habis syuruk ya, atau setelah salam, atau sebelum salam ya, atau antara azan iqomah, harus jelas. Kan sedekah subuh tuh dari subuh sampai habis azan subuh. Sehingga kalau jelas dia waktunya, kita itu otomatis dia jadi mudah. Awalnya susah, lama-kelamaan udah fisik kita udah kesana gitu loh. Jadi baca Quran tadi gitu, nggak bisa baca Quran kadang-kadang siang, kadang-kadang maghrib bisa, tapi kurang nyes dia. Lama, ujung-ujungnya kita gitu-gitu aja. Kalau di subuh itu Ngantuk. bagi ibu-ibu bukan bagi ibu-ibu yang tidak punya ART gitu kan, subuh itu lagi subuh sekarang itu kan jam 5. Itu enggak mungkin karena udah ngejar suami mau sarapan, anak mau berangkat sekolah. Itu mau 2 lembar itu 1 lembar yang penting istiqomah. 1 lembar pun udah 5:30. Iya, kan nggak harus habis subuh. Di waktu mana yang ibu? Cari waktu ibu. Cari waktu ibu. Berarti kan nggak harus setelah sholat dan jam kita ganti nanti atau mungkin setelah duha gitu. Untuk mau ngapa nih? Mau baca Quran atau mau khatam? Ya, mengkhatamkan untuk membaca Al-Quran tadi. Oh, mengkhatamkan pengen berapa? Coba jawab. Misalnya sebulan. sebulan. Kalau sebulan nggak harus setiap sholat. Misalnya 5 lembar bangun tidur, 5 lembar mau tidur. Bisa jadi. Kenapa saya bilang gandengkan dengan sholat? Karena sholat itu pasti kan. Tapi boleh. Berarti 1 juz 1 hari. Kapan ibu mau? Habis sholat sahar 5. Atau sekali duduk, why not? Yang penting terjadwal. Nah, begitu juga bacaan Quran harian. Terjadwal. Ini yang saya maksud teknis. Jadi saya nggak sekedar, ayo kita baca Quran. Kalau nggak sampai ke sini, nggak terbaca deh bu. Hari ini baca, besok enggak. Hari ini baca, besok enggak. Makanya teknis yang saya maksud itu harus sampai ke tutorial tadi. Tentukan waktunya, baik mau khatam ataupun tidak, harus ada space waktu baca Quran. Walaupun cuma 15 menit. Ibu mau kapan terserah. Ya mau ibu habis subuh nggak bisa, berarti bukan waktu ibu itu. Ya kan. Ada yang harus, jangan berubah-ubah sampai kita terbiasa, sampai bahasa saya tuh nggak pakai otak lagi gitu loh. Otomatis. Seperti ibu mau mandi tadi. Mau mandi mikir dulu, aku ngapain dulu ya, tunggu istiqoroh dulu, kan nggak gitu. Kadang-kadang Lupa tadi karena tidak otomatis. Emang pernah lupa gosok gigi? Karena udah otomatis. Oke. Emang pernah lupa ancak Bu Mary gini. Aja. Iya. Emang pernah lupa pakai sabun mandi? Kalau pernah telepon saya nanti minta ingatkan, ya kan? Jadi dia sampai seperti itu loh maksud saya.
Telepon kajiannya bisa lagi. Nelpon kajian, cincai lah Bu Mary. Punya suami ya. Emang pernah, kalau itu dibilangnya pernah nanti kacau kita. Gitu kan. Jadi Kajiannya bisa, kakak masuk gigi. dia curhat. Kalau chatnya nggak dibalas, masuk ke live saya. Baca chat saya, tega ya. Kayak gitu. Dan baca-bacanya. Deh, slow lah Bu Mary. Oke. Di love tuh dibuat tuh baca Zah chat. Baca Zah, chat itu tuh terkejar-kejar saya daripada diserang terus saya di live kan. Oke. Apa lagi? Apa lagi tadi? Lupa lagi. Apa tadi ya? Jadi baca Quran itu saat ibu itu plek sampai nggak lupa. Di jam berapa? Terserah ibu. Tapi di awal-awal ibu memang pasti akan lupa. Saya seperti itu. Saya gitu aja kuncinya Bu. Insya Allah sukses Bu. Sukses Bu. Sukses. Apapun kita belum pernah melakukan itu, kita pengen ngerjakan itu kan susah. Tapi kalau jelas waktunya, konsisten, setiap ketemu waktu itu kita gitu, setiap ketemu, bisa. Bisa insya Allah. Jadi kalau Tapi kenapa bisa kita ngantuk gitu Zah? Kalau baca Al-Quran lama itu apa memang? makanya kan saya bilang jangan lama. Oh. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Gini, ibadah tuh nggak boleh capek-capek banget Bu. Ini quote on quote ya, quote on quote ya. Kita ini kan yang kita kejar tuh konsisten. Ibadah itu harus jaga mental. Kalau kita lelah mengerjakannya, besok kita nggak akan kerjakan lagi. Apapun itu. Apapun itu. Kalau kita lelah, kita nggak akan kerjakan lagi. Makanya saya bilang baca Quran jangan terlalu banyak-banyak. Dijaga tuh mood, dijaga tuh hati, supaya besok tetap kita kerjakan. Apapun yang membuat capek, kita tidak akan melakukannya. Tidak melakukan. Olahraga 3 jam. Itu saya kira ibadah, enggak lagi. Oke? Clear? Pertama apa? Khatamkan Quran untuk orang meninggal. Caranya sudah? Yang kedua, fa'ilam tastati. Kalau nggak bisa khatamkan Quran, apa cara yang kedua? Baca jantungnya Quran, Yasin. Nggak bisa khatam 30 juz, bacakan Yasin. Nggak bisa Yasin? Faqra ummul Quran baca Al-Fatihah. Nggak bisa Al-Fatihah? Kita aja lah meninggal lagi, pelit betul. Coba bayangkan kalau ibu, coba kalau boleh nggak kan khatam Al-Quran kan membutuhkan waktu lama. betul. Kalau saya mampu, saya undang entah anak yatim Ya. baca juz ini sekalian tamat satu sempat. Orang beda juz gitu. Bisa, tapi bukan dari anak yang soleh jadinya. Kan dengan Bisa, bisa. Sampai, tapi bukan doa anak yang soleh jadinya. Jadi gimana gitu? Itu doa dari, bukan harus. Bisa nggak Ustazah? Saya undang anak yatim 1 juz. Ya. Nanti masing-masing anak yatim itu mendoakan untuk orang tua kita. Ya. Statusnya adalah doa dari mereka untuk kaum muslimin muslimat. Nyampe juga. khususnya kepada Iya, tapi kan dia bukan anak orang tuanya kita. Tapi ibu bukan ini- berarti saya melarang ya. Maksudnya gini ya. Paham ya? Doanya sampai tapi tidak termasuk ke dalam unggulan doa anak yang soleh. Tidak harus ya. Ini tidak bahasanya tidak harus ya. Ini tidak wajib. Ya, tapi statusnya tetap sunnah, tidak wajib. Oke. Nah, coba seandainya ada orang meninggal ya. Kemudian nanti sahabat ya Pak, anaknya mengirimkan Quran sampai hatam, setiap malam Jumat dia kirimkan Yasin. Kemudian setiap habis sholat dia kirimkan Al-Fatihah. Tidak ada orang takut mati, Bu. Orang takut mati itu cuma 2 sebab. 1, amal tak cukup. Kedua, yang mendoakan tidak ada. Seandainya amal cukup, ada yang mendoakan, tidak takut kita mati. Apa kita takut? Ini amal tak cukup, yang mendoakan nggak ada. Coba amal cukup, banyak yang mendoakan. Siap kita mati. Karena untuk masuk surga harus mati dulu. Saya kalau ada cara masuk surga tanpa mati, mau saya. Iya kan gitu. Ya. Iya. Jangan cepat masuk surga, cepat mati. Kan kayak gitu maksud saya. Nah, jadi makanya orang-orang dulu tuh kenapa suka mati? Orang dulu tuh mengejar mati, Bu.
Mengejar mati jauh beda dengan kualitas kita yang ada di sini. Ini tidak ada wajah-wajah berani mati. Wah, Setri. Oh, nyewat. Modalnya banyak, anak soleh semua. Anaknya bagus-bagus semua. Oh ya. Kan ini waktu Rasulullah meninggal, itu yang menyaksikan Rasul meninggal itu kan 2 orang. Pertama adalah Aisyah, kedua adalah Fatimah. Fatimah itu adalah anak Rasul dari Khadijah yang dibesarkan oleh Aisyah. Ya, anak Khadijah dibesarkan oleh Aisyah. Kan Khadijah meninggal, dibesarkan oleh Aisyah. Tapi umur Fatimah lebih tua dibanding umur Aisyah. Waktu Rasul meninggal, semua anaknya udah meninggal. Kecuali Fatimah. Nah ini penting nih. Waktu Rasul meninggal, semua anaknya sudah meninggal. Kecuali Fatimah. Waktu Rasulullah meninggal di rumah Aisyah. Ini kamar Aisyah. Rasulullah tuh meninggal di ruang tamu di kursi seperti ini. Makanya kita kalau pergi umroh itu kan ada raudhah, makam Rasulullah. Itu dulu rumah Aisyah karena para nabi di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Jadi Rasulullah tuh tidur di kursi ruang tamu persis seperti ini gambarannya. Ini kamarnya, di ruang tamunya. Jadi waktu Rasul meninggal itu Aisyah menemani ya dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, lalu kemudian Aisyah memanggil Fatimah. Fatimah, ta'al. Ada apa? Ta'ali, ada kesini gitu ya. Ada apa ibuku? Suamiku memanggilmu. Jadi datanglah Fatimah, ditengok oleh Aisyah. Fatimah menempelkan telinganya ke bibir Rasulullah. Fatimah menangis. Mendadak dia tersenyum bahagia. Kepo Aisyah. Jadi kepo itu bukan cuma tetangga ya. Aisyah kepo juga. Julid juga dia. Aisyah, apa yang dibilang oleh bapakmu? Kenapa engkau menangis? Kemudian mendadak kau tersenyum happy bahagia. Apa kata Fatimah? Karena aku sedih karena mendapat kabar bahwa ayah aku akan meninggalkan kita, aku sedih. Tapi aku senyum tertawa bahagia karena dapat kabar bahwa setelah ayah meninggal, aku yang akan menyusulnya. Bayangkan itu. Happy dia. Karena dia bawa bekal. Nah, kalau ibu mana? Abang duluan yang dek. Setelah ini adek ya. Duluan aja lah bang. Mana ada sehidup semati. Kalau abang mati, aku mati juga. Nggak ada ceritanya. Yang ada abang aja lah duluan ya kan. Tapi memang setelah Rasul meninggal, 6 bulan setelah itu Fatimah meninggal dunia. Nah jadi Aisyah itu lama loh satu rumah dengan kuburan Rasulullah. Jadi setiap dia keluar kamar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lama. Ya, nggak lama setelah itu bapaknya minta juga, Abu Bakar kan, pengen dimakamkan samping kuburan Rasulullah. Bapak Aisyah itu kan. Jadi ketika dia keluar, Assalamualaikum, di sampingnya nih, di meja nih, kuburan Abu Bakar. Jadi sering satu rumah dia dengan kuburan bapak dan suaminya. Setiap keluar rumah, keluar kamar, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Lama loh, satu rumah, Aisyah tetap di kamar yang sama. Umar bin Khattab minta juga, sampingnya, di kursi itulah Umar bin Khattab, ya 3 ya berjajar ya kan. Tapi kan Umar bin Khattab ini bukan mahram dari Aisyah. Umar bin Khattab ini kan memang adalah mertua Rasul, tapi kan dari Hafsah. Anak Umar kan nikah dengan Hafsah. Tapi kan tidak ada hubungan dengan Aisyah sama sekali, kan bukan mahramnya. Setelah itu dia pindah rumah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini yang saya maksud dengan, makanya kalau raudhah tuh ada 3 kayak gitu, kuburan tuh isinya semua di tengah, kiri kanan tuh kosong. Jadi kalau mau masuk raudhah, jangan cepat-cepat mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu di pintu tengah. Karena 3-3-nya itu di tengah. Kalau orang kan ini Abu Bakar, ini Rasul, ini Umar. Tidak, 3-3-nya itu di tengah. Satu rumah persis seperti ini. Ini Abu Rasul, ini Abu Bakar, ini Umar. Nah, itu yang kita maksud. Bahwa orang dulu itu ngejar mati, Bu. Karena amal cukup yang mendoakan ada. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang kita maksud. Bahwa kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin. Kalau nggak bisa, kirimkan Al-Fatihah. Insyaallah, tabarakallah. Clear? Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua yang meninggal? Yang keempat adalah perbanyak mengirimkan wasilah. Wasilah. Ibu, 4 lagi. Pertama tadi 4. Ada lupa. 1 kirimkan Quran sampai hatam. 2 kirimkan Yasin. 3 kirimkan Al-Fatihah. Ya kan? 3 kirimkan Al-Fatihah. Itu dilerai aja. Hatam sekali setahun, Yasin setiap malam Jumat, misalnya kan. Al-Fatihah setiap hari, setiap habis sholat gitu kan. Nah gitu, saya jadi teringat, ibu kalau pergi umroh, sebelum kita lanjut sedikit lagi, ibu kalau pergi umroh kan ada orang titip salam kepada Rasulullah, betul? Nah, ibu kayak mana cara menyampaikannya tuh? Pas di raudhah tuh apa yang ibu bilang? Pokoknya ya Rasulullah si Fulan tuh titip salam.
Pokoknya cincailah ya Rasulullah. Ah, itulah. Jadi pas masuk ke Raudhah itu, kan kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, kan gitu kan? Assalamualaikum ya Abu Bakar, gitu kan? Assalamualaikum ya Umar, kan gitu kan? Jadi kalau ada titip salam dari Bu Mary kalau kita pergi umroh, atau Bu Mary pergi umroh kita titip salam semua. Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Min. Min aja. Min itu artinya dari. Dari siapa? Dari Fulan binti si Fulan. Nggak tahu binti-binti. Tunggu dulu. Nggak tahu, besti boleh. Nggak tahu nih binti-binti, banyak kali nih. Ya udah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Min muslimina wal muslimat. Kelar perkara. Gitu. Jangan ya Rasulullah, enggak usah. Emosi. Minta doakan itu beda. Ini kan titip salam nih jadi. Beda dengan berdoa. Kalau titip doa ya ibu terserahlah apa permintaan dia. Doa. Bisa, itu di Raudhah bisa, di Multazam bisa, dalam Hijr Ismail bisa. Ini kan ceritanya titip salam kepada Rasulullah. Oke? Min itu artinya dari. Minta jodoh kalau dia mau umroh, Ustazah. Oh gitu ya. Kok lain ditengok, udah lah. Selesai lah. Oke. Jadi kan tadi doa anak yang soleh di sini kan laki-laki perempuan. Iya. Karena ada waktu kecil-kecil dulu ya Zah dengar kayak gini. Anak laki-laki loh yang lebih afdal doa ke bapaknya atau ibunya Enggak. meninggal. Karena perempuan terkait sama suaminya katanya. Enggak. Sekarang dalam Al-Quran, kalau ada untuk laki-laki itu untuk perempuan juga. Kalau bahasa Arabnya kalau dia muzakkar kena juga muannas. Kalau dia laki-laki kena juga perempuan. Kalau dia perempuan tak kena laki-laki. Kalau teks dalam hadis, kalau teks itu untuk laki-laki kena untuk perempuan. Kalau dia teksnya untuk perempuan tidak kena laki-laki. Coba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kum itu laki-laki. Kena juga perempuan. Kan perempuan juga wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalian tuh laki-laki kum. Kalau perempuan alaikun nasyam. Berarti laki-laki nggak kena. Dah panjang ya. Lanjut. Oke. Yang keempat adalah kirimkan Quran sampai Yang kedua kirimkan. Ketiga kirimkan. Yang keempat perbanyak mengirimkan wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah setiap kita berbuat baik, doakan kepada untuk orang meninggal. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf ini ringanlah sisa kubur orang tuaku. Ya Allah, saya kasih anak yatim makan. Dengan anak yatim ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah, ya Tuhan, saya berzikir, bikin pengajian. Dengan ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah, saya sedekah, saya hibah, saya wakaf, pokoknya untuk orang tua. Boleh. Dan ingat aja, yang berwasilah tidak akan mengurangi pahala dia sedikit. Sampai itu, Zah. Insya Allah sampai wasilah. Bahkan orang yang tidak berwasilah itu orang yang pelit. Karena kalau kita mendoakan untuk orang lain tidak akan mengurangi pahala kita. Oke? Iya. Itu namanya si wasilah. Hanya bisa dilakukan pada ibadah sunnah. Tidak bisa, ya Allah saya puasa Ramadan dengan puasa ini, nggak bisa. Tapi kalau puasa sunnah bisa, ya Allah saya puasa Senin Kamis dengan puasa ini, itu bisa. Ya, didoakan. Niat kita tetap untuk Allah. Jadi bukan diniatkan untuk orang tua. Niatnya tetap untuk Allah, tapi pahalanya, wasilahnya boleh macam-macam. Oke, yang kelima, terakhir. Yang kelima adalah lakukan ziaratul kubur. Ziarah kubur. Bolehkah perempuan ziarah kubur? Ada dalil yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala faduruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi perempuan dulu memang dilarang ziarah kubur, sekarang dibolehkan. Dulu perempuan dilarang ziarah kubur, sekarang dibolehkan. Bagaimana tutorial ziarah kubur? Pertama ambil wudhu dulu. Okay? Setelah ngambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tak mencolok. Oke? Ya, gitu ya. Pakai pakaian yang tidak mencolok. Kemudian yang ketiga, masuk ke lingkungan kuburan. Ketika masuk ke lingkungan kuburan itu, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Oke?
Paham ya? Assalamualaikum ya ahlil kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Kemudian masuk ke kuburan itu, jangan tunggu mereka menjawab. Ya, masuk. Ya. Ya, saya kurang serius apa? Masuk ke kuburan, jangan tunggu mereka jawab. Kan serius. Iya kan serius. Nanti tunggulah jawab. Assalamualaikum. Tunggulah jawab. Assalamualaikum. Tunggulah jawab. Nah, sudah selesai nanti. Iya. Iya kan. Kemudian setelah itu bersihkan kuburannya ya. Kalau ada sampah-sampah bersihkan, ilalang bersihkan ya. Ambil air putih siram ke kuburannya, ringan siksanya dan doakan. Baca Yasin di kuburan boleh, tapi sama aja dengan di rumah. Tapi dilarang sama nggak? Nggak. Dilarang boleh nggak? Tetap baca Yasin boleh? Boleh. Nggak dilarang, cuman sama aja dengan di rumah. Nabur bunga tidak ada manfaat. Tapi boleh. Tidak melanggar syariat. Lebih baik nabur air. Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Rasul jalan di antara dua kuburan itu. Bertanya Abu Bakar dari belakang, kau sedang apa ya Rasulullah? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasulullah? Ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Jangankan mendoakan, membersihkan saja meringankan siksa. Rasulullah ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Aku ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Makanya saya menulis adat Indonesia tak bertentangan dengan syariat. Kita kan kalau kuburan kita bersihkan. Siram pakai air berhenti malaikat menyiksanya. Doakan. Dan tidak dianjurkan untuk ngobrol dengan ahli kubur. Apalagi ngopi-ngopi sama dia. Ini kita nih suka ngobrol. Santai lah Bu Mary. Protes aja Bu Mary ya. Saya serius dari tadi. Ibu bilang saya nggak serius. Kami udah serius ya. Jangan ya. Jadi cukup Ibu. Jangan Bu aku di sini Bu doakan aku ya Bu. Itu nggak bisa. Dia udah meninggal. Nanti dibilangnya pula iya kan kacau gitu ya kan. Jadi cukup seperti itu saja. Dan kalau bisa ziarah kubur itu dilakukan tidak cuma sekali setahun tapi juga sering. Demikian. Ini mohon maaf kalau seandainya ada yang perbedaan cara pandang. Saya mendengar teman takziah. Berbunga begitu. Oh. Ya kalau takziah tidak dianjurkan. Iya. Tapi tidak ada manfaat. Oke. Berarti kan bukan dilarang. Tapi di sini pengertiannya haram. Iya, katanya Apa? Seton. Oh. Iya begitu. Ya makanannya seperti itu. Makanannya mana? Ya makanan makhluk itu kalau kita menabur itu bukan tidak ada manfaat berarti kan tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya begitu. Jadi mana yang benar? Iya, apakah itu terus ada juga yang menanam sesuatu kan kalau selama masih ada sesuatu yang basah tanaman itu tidak dihindari dari sisa kubur. Kita menanam sesuatu batang yang basah. Betul. Oke, bagus. Yang pertama adalah pertama kan tadi kita bersihkan kuburan, kemudian siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya, tanam tanaman yang tak terlalu lebat. Itu adalah benar. Jangan pohon beringin ditanam. Yang tak terlalu lebat. Jawaban nomor 2, ya. Sekarang nomor 1, menabur bunga apa hukumnya zah? Banyak orang yang mengatakan haram. Kenapa? Ini kita jelasin dulu. Karena mereka menganggap itu budayanya orang Buddha, orang Hindu. Orang India kan nabur bunga. Tapi kita tengok, itu budaya atau kepercayaan mereka. Dia kalau budaya boleh sama. Saya pelan-pelan ya. Budaya boleh sama. Agama enggak boleh sama. Contoh. Dasi bukan budaya Islam. Jas bukan budaya Islam. Itu budayanya orang non-muslim. Kenapa Ustadz pakai jas? Nggak apa-apa. Kan itu budaya, bukan agama. Contoh, angpau bukan budaya Islam. Tapi Islam ada THR. Sama budaya angpau dengan THR. Tapi kan budaya. Budaya nggak apa-apa sama. Yang nggak boleh sama adalah agama. Makanya harus clear. Kubah masjid itu bukan agama. Kubah masjid itu budaya. Budaya. Kalau kita pergi ke Aqsa, ada namanya gereja salib. Kubah juga. Gereja salib kubah juga. Kayak masjid. Itu tempat Yesus disalib. Ya. Kemudian kalau kita pergi ke Taj Mahal India, itu kubah juga.
Lah orang Islam kubah juga. Kubah bukan bagian dari agama, budaya. Budaya boleh sama. Ini kesini dulu nih sebelum kita jawab nih, bunga-bunga. Budaya boleh sama. Contoh, misalnya, yang namanya budaya, angpau, THR. Kalau agama enggak boleh sama. Contoh, kalau kita berulang tahun, lalu kemudian kita pakai lilin, itu enggak boleh. Karena lilin ini kepercayaan orang non-muslim kalau berdoa kepada Tuhannya. Dia pakai lilin. Nah terus ibu ulang tahun, ibu pakai lilin. Ibu pakai pula make a wish. Mana ada lilin tempat mustajab doa? Itu agama. Agama enggak boleh sama. Peci, itu bukan budaya kita. Tapi boleh. Peci itu dibawa oleh Wali Songo ketika datang ke Indonesia. Mau kena, apakah budaya Islam? Tidak. Budaya Islam itu gamis. Kain sarung, apakah budaya Islam? Tidak. Itu adalah metode dakwahnya Wali Songo ketika dakwah ke Jawa, ke Indonesia. Kalau mau budaya kita ya gamis laki-laki. Kok laki-laki dia pakai celana sih? Kan bukan budaya Islam. Budaya boleh berbeda. Boleh berganti. Kalau agama enggak boleh. Makanya kenapa haram sholat di 3 waktu sholat? Subuh menjelang syuruk, jam 12 tepat, asar menjelang maghrib. Karena itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Itu agama. Jadi harus clear dulu. Mana budaya, mana agama. Budaya boleh sama. Angpau, THR, kubah masjid. Nah sekarang kita lihat. Apakah menurut orang Hindu-Buddha menabur bunga itu adalah agama? Tidak. Bagi mereka itu budaya. Jadi boleh tapi nggak ada manfaat. Tapi kalau ternyata bunga itu mendapatkan setan, memakan-makan setan, mengapa namanya? Untuk makan-makan jin, itu tak betul, ibu-ibu. Kalau gitu saya ragu saja. Jangan lakukan. Selesai. Clear? Tapi siram air itu sangat disunahkan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Oke? Ya. Ya. Boleh. 1 kali hatam untuk banyak doa, boleh. 2000 sedekah, banyak doa, boleh. Ya Allah, saya sedekah 1000, cibu, gitu kan. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya, suami saya, gantengkanlah itu aja modelnya. Jajan saya tambahkanlah ya Allah. Suami saya sehatkanlah ya Allah. Sedekahnya 1000, doanya 1 skripsi. Nggak apa-apa. Khatam untuk semua orang, boleh. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita meletakkan kalau Rasulullah pelepah kurma. Ya. Kalau kita pelepah pinang. Nggak masalah. Pelepah itu kan cuman bagian dari alat. Dia bisa berubah. Dulu Rasul makan pakai kurma, kita pakai beras. Dulu orang zakat pakai kurma, kita pakai beras. Nggak ada masalah kalau itu. Silahkan. Silahkan. Selagi masih bisa negara kita. Kalau di negara lain kan udah nggak bisa. Rumput udah nggak hidup. Kalau Timur Tengah tuh bagaimana mau hidup rumput? Hujan cuma setahun 2 kali, itu pun 2 hari. Tapi menaruh nisan itu menaruh nisan selagi tanahnya masih ada nggak masalah. Tapi kalau sudah kayak di Al-Baqi, udah 10.000 sahabat meninggal di situ, termasuk jamaah umroh meninggal di situ, ditumpuk-tumpuk, bagaimana mau pakai nisan? Karena Indonesia masih memungkinkan pakai nisan. Ada masanya nggak mungkin. Karena masyarakat makin banyak. Kenapa di Baki itu perempuan nggak boleh ziarah? Gimana? Di Baki. Perempuan boleh ziarah. Kok nggak boleh? Itu ke kuburan maksudnya. Ya, ziarah ke Baki. Masa nggak boleh? Baki kami pergi terus. Boleh. Luarnya aja, nggak boleh masuk ke dalam bakinya. Oh, itu karena cuma ada 1 pintu masuk yang takut bercampur laki dan perempuan. Itu aja alasannya. Tapi kan boleh ziarah di pelatarannya. Dia masuk pun situ juga dia enggak kan dia masuk ke dalam itu enggak. Dia cuma ada 1 pintu yang lebih dekat, itu aja. Toh kalau kita di luarnya ada pagar tetap bisa doa. Sama aja tidak mengurangi nilainya. Tanda suruh berhenti. Wallah, ini hidup, meninggal sakit. Oke. Baik, ala haziniyah al-Fatihah. Ini bendera tuh. Almarhum sudah ada.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, dakhalna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Maidar, Hajjah Zainab, Hajjah Darsima, Haji Zaili, Haji Pansin, Haji Iskandar, Syaiful. Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa silhum bil ma'i was salji wal barad wa nakihim minal khataaya kama yunakkas